Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan terkait materi subnetting yang kemana kemarin kita menggunakan CIDR. Yang kali ini kita menggunakan FLSM atau Variable Length Subnet Mask. Jadi di sini kalau kita menggunakan FLSM ini setiap IP yang dialokasikan setiap gedungnya kan berbeda-beda nih jumlahnya. Makanya kita membuat lebih efisien menggunakan IP tersebut. Kalau CIDR itu kan misalnya gedungnya 8, berarti nanti ke 88-nya itu sama jumlah IP yang kita bagikan. Sedangkan kalau menggunakan FLSM ini ya udah kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada gedung tersebut. Oke, contohnya di sini ya. Jadi sebelum kita masuk ke FLSM ini, kalian harus tahu dulu terkait prefix itu ya, prefix 32, kemudian subnet masknya ini berapa. Kalau di dalamnya itu 255 titik, ini udah habis ya. Kemudian block size nya berapa, itu 1. Kemudian host numbernya berapa, yaitu 0. Jadi ini misalnya prefix 31 dan seterusnya ini sudah ada sebenarnya pada tabel, tinggal kalian cari aja di internet atau nanti saya tampilkan di video ini. Jadi kalian harus tahu dulu prefix dari 32 sampai prefix 8 kita buat. Oke, jadi di sini nanti saya tampilkan ya tabelnya di samping video ini. Oke, jadi kalau di FLSM ini kita mau membagi mengalokasikan jadi apa IP terhadap gedung-gedung yang ingin kita bagikan IP-nya. Oke, contohnya di gedung A, dia memerlukan atau kita perlu mengalokasikan sebanyak 1000 IP atau 1000 host, berarti di sana ada 1000 komputer yang akan kita buat IP-nya berapa saja. Kemudian ruangan yang kedua atau gedung kedua ya, atau gedung B itu kita buat dia 500 IP. Oke, kemudian gedung C itu sama dengan 100 IP atau 100 host. Kemudian ruang server kita siapkan 2 IP ya, ruang server. Atau yang keempat itu 2 host atau 2 IP yang kita alokasikan. Oke, jadi di sini diberikan satu namanya network address ya, 172.16.0.0/16, yaitu ini berarti kelas B, karena kan kelas B itu banyak kita bisa dapat mengalokasikan IP. Jadi di sini kita lihat yang pertama itu kan kita listkan dulu ya, yang paling gede itu adalah 1000 host. Jadi kita lihat di table dari yang prefix tadi. Jadi kita lihat kalau IP yang diperlukan IP yang diperlukan sebanyak 1000 IP itu mendekati yang mana kira-kira prefixnya yang mencukupi untuk gedung A ini. Kalau kita lihat ya, yang 1000 itu kita lihat berada di prefix 22, yang mana dia bisa mengalokasikan sebanyak 1022 IP. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang gedung kedua atau gedung B itu dia 500 IP atau 500 host, yang mana kira-kira yang bisa mengalokasikan subnet masknya yang mana. Jadi kita harus lihat prefixnya pada tabel. Kalau kita lihat gedung B ini sebanyak 500, yaitu prefixnya adalah 23, yaitu dia bisa mengalokasikan sebanyak 510 IP. Oke, ini udah ada ketentuannya, jadi kita tinggal lihat tabelnya saja. Kemudian yang gedung C itu sebanyak 100 IP. Oke, kita lihat sekarang ke table yang ada prefix subnet mask, block size sama host number. Kita lihat host numbernya yang mendekati 100 itu siapa? Yaitu adalah di prefix 25 ya. Yaitu dia ada sebanyak 126 IP. Oke, kemudian ruang server dia memerlukan 2 host. Kalau 2 host itu kan hanya 2 IP aja yang perlu, berarti kita menggunakan prefix ke 30, yaitu 2 host. Ya cukup
sekarang kita sudah dapat di sini gedung A 1000 host itu menggunakan prefix 22, yaitu subnet masknya nanti kita lihat di tabel. Kalau 22 itu adalah 225.252.0. Oke, setelah kita dapat ini, kita masuk lagi membuat pembagian IP di ruangan gedung A. Oke, jadi di gedung A ini yang langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari IP range. IP range. Oke, dengan menggunakan yaitu oke, kita buat di sini ya. Kita untuk mencari IP range, berarti maksudnya IP range itu dari IP berapa ke berapa kira-kira IP-nya nanti yang pada gedung A. Oke, kalau kita buat di sini ya, ini kita buat dulu 255.255.255.255. Oke, sekarang kan kita udah dapat nih, dan ini udah ketentuannya yang pertama. Kemudian kita masukkan lagi yang 22 tadi, prefix 22 tadi. Subnet masknya berapa? Yaitu adalah 255.252 ya, titik 0. Kita kurangkan 255 dikurang 0 adalah 255. 255 dikurang 253 adalah titik 3. Titik ini 0, titik 0. Oke, sekarang IP range-nya sudah kita dapatkan, yaitu 0.3.255. Berarti nanti dari ini ada, ini total ini adalah 1000 IP ya. 1022, tapi disinilah kita bisa menggunakannya menjadi 1000 IP nanti. Oke, yang selanjutnya lagi setelah kita membuat IP range-nya ini, kita harus mengetahui IP broadcast. IP broadcast. Dengan cara kita masukkan di sini IP network kita tadi berapa? 172.16.0.0. Oke, sekarang kita tambahkan dengan hasil yang ini tadi ya, 0.0.0.3.255, yaitu 0.0.0.3.255. Oke, jadi kan kalau IP broadcast itu biasanya IP yang paling terakhir kali. Oke, kita tambahkan. Jadi 172.16.3.255 ini merupakan IP broadcastnya. Oke, kalau kita udah dapat IP broadcast, kalau untuk menghitung IP pertama pada suatu jaringan kan IP network tambah 1 ya. Kalau IP lastnya berarti IP broadcastnya dikurang 1. Oke, ini contohnya ya. Berarti ini IP networknya kan tadi 172.16.0.0. Kalau IP pertamanya adalah 172.16.0.1. Sedangkan IP terakhirnya IP last ini IP broadcast. Kalau IP broadcast kan kita dapat nih 172.16.3.255. Kalau IP lastnya berarti IP broadcast ini dikurang 1. 172.16.3.254. Oke, jadi dari sini sampai sinilah IP yang 1000 host itu yang bisa kita gunakan. Misalnya di company di gedung A, misal ada 1000 IP, jadi bisa kita buat 172.16.0.1.2.3.4.5 terus lanjut nanti ke 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Jadi disinilah yang 1000 tadi. Oke, setelah ini ya, setelah dapat IP broadcastnya, kita masuk lagi ke subnet masknya ya, yang pada IP di sini. Berarti kita kan prefixnya 22, berarti subnet masknya adalah 255.255.252.0. Jadi inilah isian yang ada pada komputer kita di gedung A. Oke, ini baru yang gedung yang pertama udah dapat kita, yaitu
172.16.3.255 broadcastnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita sambung lagi IP yang ini ke gedung B nya. Oke, jadi ini catat dulu ya, ini saya hapus. Oke, jadi kan terakhir tadi IP untuk next yang selanjutnya tadi adalah berarti IP broadcast tambah 1, berarti 172.16.4.0 yang ini ditambah 1 ya. Oke, kita mulai dari sana lagi untuk yang gedung B nya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Oke, tadi kan kita dapat tuh IP broadcastnya kan 172 yang di A nih ya, 172.16.3.255. Jadi IP nextnya ini kan di kelas A, kita lanjutin kelas B, berarti nanti dia ditambahkan satu aja IP networknya ya. IP networknya berarti 172.16.0.4 terbalik ya, 172.16.4.0 kan, setelah ini kan lari ke 4. Oke, sekarang kita lihat di gedung B. Gedung B itu ada 500 host atau 500 IP yang ingin kita assignkan. Yang dilihat kita di sini, kita telah cari tadi, dia prefixnya adalah 23, yaitu dia bisa mengalokasikan sebanyak 510 IP. Jadi kita lihat di sini, kalau sama caranya seperti tadi, kita buat dulu 255 titik, ini IP range-nya ya, IP range 255.255.255. Kita lihat kalau prefixnya 23 itu subnet masknya berapa? Yaitu kita lihat di tabel 255.255.254.0. Sama kayak cara tadi yang kita kurangkan. Berarti di sini jumlahnya adalah 255. Di sini 255 kurang 254 adalah 1, di sini 0, di sini 0. Oke, setelah dapat IP range-nya, kita masuk lagi ke menghitung IP broadcast-nya. Ini IP broadcast-nya. Oke, yang selanjutnya lagi kita mencari IP broadcast-nya, yaitu dengan cara kita membuat di sini tadi IP network-nya kita buat di sini, yaitu 172.16.4.0. Ini bukan IP network yang pertama ya, tapi IP network yang setelah kita dapatkan gedung A, kemudian next-nya kan dapat IP network selanjutnya, yaitu ini. Oke, jadi di sini kita jumlahkan dengan IP range-nya 001.255. Kita tambahkan, berarti 0 tambah 255 berarti 255. Kemudian 4 ditambah 1 adalah 5. Kemudian 16, kemudian 172. Jadi inilah IP broadcast pada jaringan ini. Oke, yang untuk selanjutnya kita lihat di sini. Kita buat IP kita ini ya. Berarti di sini kita lihat IP network-nya itu sama dengan 172.16.4.0. Kalau IP pertama pada jaringan ini, berarti IP network-nya ditambah 1, 172.16.4.1. Ini merupakan IP pertamanya. Kemudian IP terakhir, kemudian IP broadcast, kemudian next IP network yang untuk jaringan di gedung C. Jadi IP broadcast di sini berapa? Oke, hapus dulu ya. Oke, sampai IP broadcast. IP broadcastnya kita dapat tadi 172.16.5.255. Jadi kalau IP terakhir dari gedung B ini adalah 172, ini dikurang 1 ya. 16.5.254. Oke, inilah range
IP di gedung B dengan menggunakan subnet masknya, yaitu adalah di prefix 23 berarti adalah 255.255.254.0. Kemudian inilah jawaban untuk di gedung B. Berarti kan setelah dapat IP ini berarti kita harus cari juga IP network untuk di gedung C. Berarti kalau IP network untuk gedung C, yang untuk gedung C berarti ini IP broadcast tambah 1, berarti 172.16.6 berarti ya. 6.0 kan 25 ini tambah 1 berarti pindah ke sini jadi 6. 172.16.0 untuk IP network di gedung C. Oke, kita dapat ya di sini yang gedung B IP networknya 172.16.4.0, IP pertamanya adalah 1, kemudian IP terakhirnya di sini adalah 5.254. Kalau ini kan 4.1 sampai 5.254. Jadi inilah IP yang kalian isi nanti di komputer-komputer setiap gedung yang ada setiap komputer yang ada pada gedung B. Oke, kita lanjut lagi ke gedung C. Ini kita hapus dulu ya. Berarti IP networknya 172.16.6.0. Oke, saya hapus ininya aja. Oke, kita lanjut lagi yang ke gedung C dengan IP network yang terakhir tadi adalah 172.16.0.6.0. Kita lihat di sini gedung C ini memerlukan adalah 100 IP, berarti di gedung C ini ada 100 komputer yang harus kita isi IP address-nya dengan metode FLSM ini karena lebih hemat untuk mengalokasikan IP. Oke, di sini kita lihat prefixnya adalah 25, yang mana dia bisa mengalokasikan sebanyak 126 IP, yang mana prefix dari 25 itu subnet masknya adalah, ini kita buat dulu 255, sama seperti cara yang tadi. Ini kita mencari IP range-nya dulu ya, atau range antara IP pertama dan terakhirnya itu banyaknya berapa gitu. Oke, kita lihat di sini kalau 25 itu berapa kalau subnet masknya, yaitu kita lihat di tabel 255.255.128. Oke, setelah itu kita kurangkan ini 0.0.0.255 dikurang 128 adalah sebanyak 127. Oke, sebanyak 127 IP. Berarti range-nya di sini kita buat di sini lagi, masukkan untuk mencari ini IP range ya. Yang ini IP broadcast. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, kita buat di sini 172 IP network yang pada gedung C 172.16.6.0 ditambahkan dengan 0.0.0.127. Kita tambahkan di sini 127, di sini 6, di sini 16, di sini 172. Oke, ini merupakan IP broadcast-nya. Oke, berarti di sini kita tinggal meletakkan lagi di sini IP networknya berapa pada gedung C, berarti 172.16.6.0. IP pertamanya adalah 172.16.6 ditambah 1.1. Sedangkan IP broadcast kita catat dulu ya, karena IP lastnya itu IP broadcastnya dikurang 1, yaitu 172.16.6.127. IP lastnya berarti 172
192.16.126. Jadi inilah range-nya IP host yang bisa kita alokasikan pada gedung C, yaitu 100 IP mulai dari 1 sampai 126 IP. Yang mana subnet masknya ini nanti kalau kita ngisi di IP propertiesnya itu, kita subnet mask ini harus sesuai dengan prefix ini, tidak boleh kita samakan dengan yang lain. Berarti kalau subnet masknya di sini 25, berarti adalah 255.255.128. Oke, jadi ini untuk dialokasikan pada untuk gedung C. Yang terakhir lagi adalah untuk gedung D. Jadi kita setelah lakukan ini, kita harus menentukan lagi IP network untuk gedung C itu berapa. Gedung yang terakhir ruang server itu kan ada 2. Tapi kita harus menentukan dulu seperti yang biasanya adalah IP networknya. Berarti IP broadcast yang ditambah 1, yaitu 172.16.6 titik berapa? 128. Ini merupakan IP network pada jaringan atau pada ruang server. Oke, saya hapus ya. Berarti 172.16.6.128. Oke, IP network pada ruang server adalah 172.16.6.128. Oke, ini IP networknya pada ruang keempat ini atau ruang server. Oke, kita yang lakukan yang pertama itu sama, yaitu kita mencari IP range pada ruang server ini. Kita buat seperti yang tadi ya, 255.255.255.255. Oke, kita lihat di sini kita menggunakan di sini host yang bisa 2 host itu adalah pas nih 30. Prefix yang 30 itu subnet masknya berapa? Kita lihat di tabel. Coba kita lihat di tabel kalau 30 itu berapa? Ini saya sediakan di samping tabelnya. Adalah berarti 255.255.252. Oke, kita kurangkan sama tadi ya. Di sini berarti 3, di sini berarti 0, sini 0, sini 0. 3 ini kan berarti satu network udah ada, 1 broadcast, 2 host. Oke, kita lanjutkan lagi ke IP broadcastnya. Berapakah IP broadcastnya? Yaitu kita buat di sini IP networknya adalah 172.16.6.128 ditambahkan dengan 0.0.0.3. Oke, kita tambahkan. Berarti di sini 131, betul ya? Oke, kemudian ini 6, 16, 172. Oke, dapatlah kita IP broadcastnya di sini. Berarti IP broadcastnya adalah 172.16.6.131. Oke, sedangkan IP networknya yang diketahui adalah 172.16.6.128. Oke, kalau IP pertamanya kan tentu ditambah IP networknya 172.16.6 ditambah 1, 129. Kemudian IP yang terakhir adalah 172.16.6.131 dikurang 130. Sedangkan subnet masknya adalah yang ini ya, 255.255.252. Jadi inilah, karena ini yang terakhir, jadi kita tidak perlu menentukan IP network selanjutnya. Oke, mungkin pas azan, mungkin pas video kita kali ini. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.